Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel dengan aku Agnes Oriza. Dan hari ini aku mau membahas hal-hal favorit aku di bulan Juni. Yes, nggak cuma produk kecantikan, tapi aku di sini udah melihat ada suplemen, hair accessories, buku, dan segala macam. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari produk favoritku yang pertama. Yang pertama adalah Laneige Perfect Renew Youth Retinol. Buat yang follow Instagramku pasti tahu kalau aku udah pakai produk ini sekitar sebulan. Jadi aku bener-bener rutin ngikutin stepnya. Karena ini kan isinya adalah 95% pure retinol. Tapi kadarnya itu adalah 0,05% yang ada di dalam sini. Jadi dia itu retinolnya powerful tapi tetap mild gitu untuk dipakai. Karena awalnya aku juga kaget, Laneige ngeluarin retinol. Apa iya benar gitu? Karena jujur aja yang ada di bayanganku produk-produk Laneige tuh ya untuk yang masih bener-bener muda, karena aku sendiri pakai produk Laneige itu mostly yang water bank, jadi di zona nyaman, hydrating aja. Dan tahu-tahu pas ngeluarin retinol ini ternyata aku suka banget. Jadi kalau dilihat namanya itu adalah eye cream for face. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dipakai nggak cuma untuk area mata tapi juga untuk seluruh wajah. Jadi aku tuh pakainya di area-area yang berpotensi muncul keriput atau udah kelihatan garis-garis halus. Jadi biasanya aku pakai di dahi, terus di smile lines, terus di garis leher juga gitu. Dan menurut aku ini adalah produk retinol yang ketika dipakai bener-bener nggak bikin kering gitu. Dia tuh lembab banget, dan ini cara pakainya adalah selalu di step terakhir. Jadi setelah moisturizer. Tapi kalau kalian pakai sleeping mask, ini dipakainya sebelum sleeping mask. So far, karena aku udah masuk usia 30 kan, aku tuh wajib banget pakai retinol untuk malam. Dan biasanya aku selang-seling sama produk exfoliating. Dari hasil pakai Laneige retinol ini, yang aku suka adalah setiap aku bangun pagi, itu wajah aku tuh kelihatan makin seger dan makin seger lagi. Terus pori-pori aku bener-bener jadi lebih samar, dan garis-garis halus yang ada di wajah aku, walaupun ini aku pakai sebulan, belum kelihatan yang kayak drastis banget, tapi menurut aku wajah aku udah jauh lebih seger. Jadi aku masih akan terus melanjutkan pakai ini sampai habis. Yang kedua ada Kiehl's Creme de Corps. Jadi ini adalah body butternya Kiehl's, yang kalau aku baca ini soy milk and honey whip body butter with shea and jojoba butter. Ini adalah produk andalannya Kiehl's ya, udah lama juga, tapi dari dulu aku nggak pernah coba body produknya Kiehl's. Ini aku baru pakai sekitar 2 bulanan lah, karena dikasih pas Natal. Aduh ya ampun, kulit aku tuh lagi kering-keringnya ya, dan aku memang sebenarnya suka tekstur body product yang agak rich gitu sekali-sekali. Tapi menurut aku ini memang sesuai namanya, dia kayak perpaduan body butter tapi juga agak kayak whipped cream, jadi nggak seberat body butter biasanya. Pas dipakai di kulit tuh bener-bener rich, tapi aku ngerasanya juga yang bikin kulit aku super lembut. Mungkin kalau buat orang yang nggak suka pakai lotion atau body product yang terlalu rich ya, ini bukan pilihan ya. Tapi untuk yang kulitnya sangat-sangat kering seperti aku, ini sungguh heavenly. Dan aku tuh bisa mencium kayak ada ya shea butter of course, terus ya pokoknya aromanya manis tapi nggak yang overpower juga. Dan oh my god, aku kemana aja baru tahu ini. Dan aku udah pakai setengah jar dan aku suka banget. Yang ketiga, ini adalah produk random yang aku beli di Shopee. Jadi beberapa hari lalu aku ngepost di TikTok dan juga di Instagramku soal aku beli produk rambut random di Shopee. Aku nemu keywordnya, kalian bisa cari hairband silikon. Jadi ini tuh silikon ya, dan dalamnya tuh ada teksturnya gitu biar rambutnya nggak melorot. Terus ini tuh bener-bener keras, jadi bisa ditekuk. Nah, ini ya ampun, ini adalah best buy. Aku belinya lupa berapa belas ribu gitu. Jadi ini paling cocok tuh sebenarnya buat bikin ponytail. Kayak kita tinggal masukin rambut gini, terus udah gitu untuk kunci kita perlu tekuk. Udah, ini enak banget buat bikin ponytail, dan enaknya lagi pas dicopot itu nggak sakit dan nggak ngebekas di rambut. Oh my goodness, kalian semua harus punya yang suka ngikat rambut, pakai ini enak banget. Tapi mungkin untuk yang rambutnya tipis banget, ini agak-agak melorot karena kalau udah ditekuk tuh
kan tetap segini nih. Nah kalau rambutnya kurang tebel ya ini melorot sih gitu, tapi ini di rambutku enak banget dan ini kalian wajib punya sih kata aku. Next, ini adalah essential oil favorit aku selama pandemi. Jadi literally dari awal pandemi di tahun 2020 sampai detik ini, aku udah ngabisin sekitar 4 botol Cahaya Naturals Cold and Flu Essential Oil. Jadi ini adalah blend, isinya tuh ada lavender, ada tea tree, ada eucalyptus, terus ada peppermint juga. Dan awalnya aku kira ini cuma buat nyembuhin orang-orang yang lagi sakit pilek atau demam gitu kan, tapi ternyata untuk dipakai di diffuser untuk daily sangat amat enak karena wanginya bener-bener membuat aku lebih calm, tapi juga ke hidung pas dihirup tuh bener-bener yang karena selama pandemi aku tuh anxiety banget soal COVID-19 ini, makanya aku butuh bantuan essential oil yang setiap hari aku taruh di diffuser, kadang malam doang, kadang pagi dan malam. Ini tuh lumayan besar botolnya, 20 ml, kalau nggak salah harganya sekitar 250.000. So far ini adalah essential oil blend favoritku. Next, teh favoritku di bulan Juni adalah TWG White Sky Tea. Aku tuh kan anaknya suka banget teh. Aku sama sekali nggak minum kopi, aku cuma minum teh. Dan nggak dipungkiri TWG itu adalah salah satu teh yang high quality dan juga favoritku. Mereka punya 800 varian, tapi kalau yang di TWG Indonesia itu sekitar 400 kalau nggak salah yang masuk. Waktu 2 minggu lalu, waktu aku ke Jakarta dan kondisinya masih agak normal ya COVID-nya, aku akhirnya ngeteh di TWG, terus aku beli 1 pak yang tea bag. Jadi mereka itu kan bentuknya ada yang loose tea, ada yang yang daun tehnya doang itu, tapi ada juga yang udah bentuknya kayak teh celup. Aku belum pernah coba ini sebelumnya, ditawarin gitu sama masnya karena tadinya aku udah pegang yang Paris Singapore Breakfast. I have no idea White Sky Tea, aku cuma tahu itu white tea doang, terus kayak ya udah deh gitu aku beli. Dan tahu gak sih pas aku seduh, oh my goodness. Jadi base-nya itu adalah Hinchan White Tea atau orang-orang suka bilang Silver Needle Tea, yaitu teh yang berasal dari Cina dan kualitasnya tinggi banget, terus juga dia jarang panen jadi harganya premium, terus dia dipaduin sama bunga ylang-ylang. Plus juga ada fruity blend. Jadi ketika ini diseduh, memang white tea itu kan ringan ya. Terus dia level kafeinnya tuh sangat amat rendah. Jadi bisa diminum buat malam hari juga. Dan aku tuh ngerasa kayak ada aroma peach-nya gitu loh. Jadi menurut aku ini teh yang seger gitu. Kayak misalnya kalau dijadiin iced tea juga enak, tapi dijadiin teh panas juga dia rasanya nggak overwhelming. Bisa diminum pagi, sore, malam, dan kapanpun. Terus yaitu fruity blendnya itu sih yang membuat wangi, tapi juga kayak menyenangkan gitu. Selanjutnya ada suplemen kolagen booster favoritku, yaitu Sukaloka dari Rasa Nusantara. Jadi aku udah mengkonsumsi ini dari bulan Desember. Jadi karena aku sudah memasuki usia 30 ya, dan menurut dokter, level kolagen seseorang itu akan terus berkurang secara jumlah dan juga kualitasnya dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahun itu turun sekitar 1% sejak umur 25. Yes, sejak umur 25. Jadi kalau nggak di-maintain, nanti aku ya cepet layu gitu ya, cepet kelihatan tua. Dan untuk memaintain itu semua, aku butuh untuk mengkonsumsi kolagen booster. Yes, jadi ini isinya adalah pure ekstrak umbi talas alias Colocasia esculenta, bener gak sih? Ya bener, Colocasia esculenta. Isinya bukan kolagen. Karena memang aku memilih yang plant-based kayak gini karena aku mau minum jangka panjang dan ya aku gampang muncul problema lah dalam tubuhku ketika mengkonsumsi terlalu banyak sesuatu yang dari sapi gitu atau yang dari hewani. Jadi menurut aku jangan nambah-nambahin perkara, mendingan kalau aku mau minum kolagen booster itu yang benar-benar plant-based. Dan so far kalian juga bisa cek foto before afternya di Instagram feed aku. Kayak muka aku tuh kelihatan jauh lebih segar, kulitnya lebih plump, kuku aku luar biasa tumbuhnya jadi cepet banget dan jadi super kuat. Rambut juga banyak anak-anak rambut yang tumbuh ya kan.
Gila sih, aku cinta banget kolagen booster ini, bener-bener life changing buat aku. Dan buat kalian yang belum coba, ini sih wajib banget kalian bisa beli ini di Shopee atau Tokopedia, dan kadang-kadang diskon, tapi jarang. Ini adalah salah satu suplemen yang kalian wajib punya untuk menjaga kesehatan seluruh badan kalian. Jadi kolagen itu nggak cuma untuk kulit, tapi juga seperti yang tadi aku bilang, bisa buat kuku, bisa buat rambut, bisa buat sendi, biar nggak gampang sakit gitu lututnya. Dan ini penting banget. Next, aku mau membahas game dari Nintendo Switch. Jadi aku lagi obses banget sama yang namanya Subnautica Below Zero. Kalau sebelumnya mungkin banyak yang taunya aku mainan cuma game yang imut-imut gitu kan, kayak Animal Crossing atau Harvest Moon. Tapi ternyata tidak, aku juga suka game-game yang bikin deg-degan, game-game yang adventurous, yang open world gitu, kayak misalnya Resident Evil. Terus juga, nah ini salah satunya yang aku obses banget. Jadi Subnautica Below Zero itu baru keluar bulan lalu, baru launching. Terus aku belinya adalah versi digitalnya yang ada langsung di dalam Nintendo eShop. Jadi aku bukan beli bentuk cartridge fisik. Aku nggak tahu sih udah ada yang jual apa belum di Tokopedia. Biasanya aku beli di situ. Jadi ceritanya adalah ini seorang cewek namanya Robin. Dia mau meneliti bagaimana sih kakaknya itu bisa meninggal di Pulau 4546B. Jadi itu pulau yang berisi alien-alien. Kakaknya itu kerja di sebuah perusahaan bernama Altera. Yang namanya Robin ini, dia bener-bener terbang ke planet itu untuk mencari tahu lah pokoknya kebenaran yang sesungguhnya tentang kematian kakaknya. Dan serunya adalah kita bisa ngeliat bawah laut yang bener-bener mulai dari yang berwarna sampai yang paling suram, paling gelap. Sejujurnya aku tuh sangat amat takut, dan fobia aku di dunia tuh sebenarnya cuma satu. Aku tuh nggak suka yang namanya air gelap, nggak kelihatan apa-apa tuh aku benci banget. Tapi gara-gara game ini aku rada-rada berani. Sebenarnya kalau aku lagi ke tempat-tempat yang gelap, aku agak pengen cepet-cepet gitu, merem. Tapi bener-bener serunya adalah karena ini survival game, jadi aspek yang harus diperhatiin tuh banyak. Ada oksigennya, karena kita kan berenang underwater. Terus kalau kita ke atas lagi ke darat, itu gampang kedinginan, bisa jadi hipotermia, bisa kelaparan, bisa haus, dan macam-macam. Jadi challenge-nya banyak banget. Kita bisa membangun base camp. Kayak aku nih, aku bikin base camp yang lucu banget. Atasnya ada glass dome, pokoknya punya garasi yang isinya sea truck dan segala macam. Terus kita bisa explore keindahan bawah laut, dari mulai yang berwarna masih indah sampai tempat-tempat agak gelap yang banyak monster-monster aliennya. Tapi menurut aku ini game yang cukup sulit dimainkan karena dia bener-bener konsepnya open world gitu kan, dan underwater, jadi dia tuh nggak ada patokannya gitu loh. Jadi bener-bener kita tuh setengah mati nyari tempat yang dia tuju. Itu aja sih kesulitannya, tapi justru aku suka game yang memang agak sulit gitu. Tadi bateraiku sempat mati, dan sekarang semoga udah baik-baik aja. Aku mau masuk ke favoritku yang terakhir. Jadi aku baru baca buku Harry Potter and the Cursed Child. Ini adalah play script yang part 1 and 2. Sebenarnya bukunya udah ada dari 2016. Tapi aku menolak untuk membaca karena banyak banget review dan juga para Potterhead yang bilang kalau please jangan baca bukunya yang terakhir, yang ke-8 ini, karena bakalan nyesel. Dan itu tuh jelek banget karena itu tuh naskah untuk teater gitu. Jadi bener-bener aku gak pernah nyentuh karena super takut kalau aku nyesel gitu bacanya. Tapi akhirnya beberapa minggu lalu, karena aku juga lagi proses mengumpulkan lagi buku-buku Harry Potter, terus bentar lagi adalah anniversary Harry Potter yang ke-20 di 31 Juli 2021. Oke, aku udah penasaran banget, aku memutuskan untuk membaca di versi Kindle-nya aja. Seru banget, serunya tuh kayak aku selesai baca 300 halaman ini selama 2 hari karena aku bener-bener gak bisa berhenti bacanya. Seseru itu bisa ngeliat kehidupan Harry, Ginny, Hermione, terus juga Ron udah pada nikah, udah pada punya anak, terus gimana anak-anaknya kembali sekolah ke Hogwarts. Seru banget.
Jadi emang agak berbeda sih novelnya. Dia itu bentuknya play script kan, jadi bukan kayak cerita deskriptif seperti biasanya. Tapi entah kenapa aku ngebacanya tuh jadi kayak ngebayangin karakternya ngomong pakai British accent bacanya, jadi seru banget menurut aku. Kalau emang kalian suka Harry Potter dan Potterhead seperti aku, I'm a Ravenclaw, proud Ravenclaw, kalian harus baca karena apa ya, namanya penasaran kan, kayak apa sih kehidupan si 3 sahabat ini setelah udah lulus dari Hogwarts, sudah menikah, terus juga udah kerja, dan seseru itu. Aku bener-bener gak nyesel bacanya. So, ya itu tadi, terakhir favorit aku adalah buku Harry Potter. Itu dia hal-hal favoritku di bulan Juni 2021. Thank you so much for watching, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!